Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua, abang-abang dan kakak-kakak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada video pembelajaran yang kedua. Pada video pembelajaran pertama, kalian sudah mengenal buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Buku fiksi adalah buku yang isi ceritanya berupa hayalan atau imajinasi sang penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang isi ceritanya berdasarkan realita dan kehidupan nyata. Ya, Ananda sudah paham ya buku. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar Ananda dapat gemar membaca, ya, baik buku fiksi dan buku non-fiksi. Apakah Ananda punya buku fiksi? Apakah Anda juga punya buku non-fiksi? Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat memahami ilmu yang Ananda akan dapatkan pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ustazah sampaikan kepada Ananda bahwa yang namanya membaca buku adalah itu maksudnya Ananda harus membaca buku dalam satu buku, ya, bukan membaca sebagian dari buku. Kalau dia membaca buku, berarti Ananda harus membaca buku dari awal hingga selesai. Bila dikatakan atau tugasnya adalah meringkas, berarti Ananda harus meringkas buku tersebut. Misalnya buku tersebut ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, berarti Ananda harus meringkasnya dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, bab 5. Sampai bab 5 tadi ya. Oke, kita lanjut saja pembelajaran kita, menelaah dan menanggapi buku non-fiksi. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa buku non-fiksi adalah buku yang isi ceritanya berdasarkan realita atau kehidupan nyata. Ya. Kelas 7 bersama Ustazah Nur Hikmah. Membaca buku non-fiksi. Membaca buku non-fiksi berarti membaca buku yang isinya tentang kehidupan nyata, karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang benar-benar terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, buku biografi, buku ensiklopedi, buku sejarah, buku harian, tulisan ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Jadi, contoh dari buku non-fiksi itu adalah buku biografi, buku ensiklopedi, buku sejarah, buku harian. Apakah Ananda punya buku sejarah? Nah, jadi kalau Ananda punya buku sejarah, berarti itu adalah contoh buku non-fiksi. Sejarah siapa? Misalnya buku sejarah tentang pahlawan. Salah satunya yaitu pahlawan Imam Bonjol. Atau buku sejarah tentang kemerdekaan Indonesia ya. Atau tokoh-tokohnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, seperti itu. Lanjut. Apa yang kamu dapatkan ya, manfaat yang kamu dapatkan dari rajin membaca? Yaitu yang pertama, akan menstimulasi mental. Maksudnya, yaitu dengan rajin membaca, kita akan terhindar dari penyakit lupa, yaitu penyakit Alzheimer ya. Kalau Alzheimer itu adalah ketika kita sudah tua, kita akan banyak lupa mengingat
alamat rumah kita sendiri lupa. Terkadang sampai nama sendiri kita pun lupa. Ya, jadi dengan kita rajin membaca dari sejak dini, maka penyakit yang akan datang, contohnya seperti penyakit Alzheimer, kita akan terhindar dari penyakit tersebut. Yang kedua, menambah pengetahuan. Sangat jelas ya, dengan membaca kita akan menambah pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, memperbanyak kosakata. Nah, memperbanyak kosakata. Dengan membaca, kita akan menemukan berbagai macam ya kosakata yang belum kita ketahui, seperti kata-kata ilmiah, ya. Maka kita akan memperbaharui kosakata kita. Yang keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dengan membaca, kita pasti akan konsentrasi dan fokus apa yang kita baca. Dengan begitu, maka meningkatlah fokus dan daya konsentrasi kita. Yang kelima, meningkatkan memori. Ya, daya ingat kita. Dengan kita rajin membaca, maka daya ingat kita akan terjaga dan semakin meningkat. Petunjuk memilih buku non-fiksi. Ya, jadi sebelum kita membaca buku non-fiksi, alangkah baiknya kita harus mengetahui petunjuk untuk memilih buku non-fiksi yang baik. Yang pertama, pilihlah buku non-fiksi yang kalian sukai ya. Jadi, pilih buku tersebut yang menurut kalian itu pantas untuk dibaca. Kalian dapat meminta saran kepada guru, sahabat, ayah, bunda ya, atau teman-teman sekelas kalian. Kemudian, bacalah sampul belakang buku dari daftar isi buku atau kata pengantar untuk mendapatkan informasi tentang isi buku ya. Jadi untuk memilih buku, kalian lihat dulu sampul belakangnya, isinya tentang apa. Kemudian daftar isinya tentang apa. Yang ketiga, pilihlah buku yang tidak terlalu mudah atau terlalu sulit untuk dibaca. Ya. Jadi, kalau terlalu mudah kalian akan bosan. Namun kalau terlalu sulit, kalian akan sulit memahaminya. Misalnya dalam buku tersebut terdapat kata-kata yang tidak kalian mengerti, maka kalian akan tidak mengerti dan akhirnya tidak mau membacanya. Ya, yang keempat, pilihlah buku non-fiksi yang menurut kamu tidak terlalu tebal. Jadi kalau kamu memilih buku yang terlalu tebal, kamu pasti akan cepat bosan membacanya. Jadi pilihlah buku yang tidak terlalu tebal dan kamu dapat membacanya dengan sangat menyenangkan. Membaca buku dengan menggunakan strategi SQ 3R. Ya. Jadi salah satu tips agar kamu dapat membaca buku dengan baik ada strategi SQ 3R. Apa itu SQ 3R? S yang pertama adalah survei. Survei itu berarti kamu melihat langsung bukunya ya, mensurvei bagaimana bukunya. Nah, untuk mensurvei buku tersebut, yang pertama itu bacalah judul buku, kemudian pikirkan apa makna judul buku tersebut. Kemudian, baca juga daftar isi buku tersebut agar kalian mengenali secara sekilas apa isi buku. Kemudian, perhatikan gambar-gambar dan judul gambar yang ada di dalam buku tersebut untuk mengenali lebih dalam tentang apa yang dibahas dalam buku tersebut. Kemudian, baca juga simpulan isi buku atau komentar-komentar tentang buku yang akan dibaca, yang biasanya diletakkan di bagian sampul belakang, untuk mengenali isi buku tersebut secara lebih dalam. Nah, jadi yang pertama, lihat dulu bukunya ya. Lihat dari sampul depan, kemudian lihat juga latar belakang di sampul belakang dan komentar-komentar yang ada pada sampul belakangnya. Apakah menurut kamu itu menarik? Kalau menarik, silakan dibaca. Kemudian, key yang kedua. Apa itu key? Question, pertanyaan. Nah, setelah kamu melihat-lihat buku yang kamu pilih, buatlah pertanyaan-pertanyaan terhadap isi buku tersebut. Nah, apa saja pertanyaannya? Mulai dari apa? Topik atau masalah apa yang dibahas pada buku tersebut?
Yang kedua, siapa? Untuk siapa buku tersebut ditulis? Yang ketiga, bagaimana? Bagaimana cara pengarang memaparkan gagasannya dan bagaimana kesan kalian setelah membaca buku tersebut? Kemudian, mengapa? Mengapa buku itu penting untuk dibaca? Ya, jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga kalian sangat menarik untuk membaca buku. 3R. R yang pertama, read. Nah, membaca. Setelah membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, selanjutnya adalah membaca buku tersebut. Nah, petunjuknya yaitu bacalah buku tersebut sampai tuntas, kemudian sambil membaca cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tulis ya. Selanjutnya, buatlah target kira-kira berapa lama waktu yang akan kalian perlukan untuk menyelesaikan membaca satu buku. Kemudian jadwalkan membaca buku setiap hari secara rutin ya. Jadi yang tadi kalian tentukan berapa hari selesai, kemudian jadwalkan setiap hari untuk menyelesaikan buku tersebut. Kemudian berhentilah sebentar membaca setiap 30 menit agar kalian dapat meresapi isi buku yang telah kalian baca. Selanjutnya bacalah semua bab buku secara tuntas. Ya, jadi sangat jelas yang namanya membaca buku itu harus dibaca sampai tuntas satu buku, tidak sebagian. Misalnya hanya satu bab saja, tidak. Membaca buku itu harus membaca selesai satu buku. Kemudian R yang kedua apa? R yang kedua recite ya. Recite itu menuturkan. Ya, menyampaikan. Setelah kalian membaca buku tersebut, maka kalian tuturkanlah apa yang kalian baca tadi ya. Diringkas ya. Meringkas adalah memaparkan kembali intisari isi buku secara lebih singkat. Adapun tujuan meringkas isi buku adalah membuat kalian lebih memahami isi buku dengan baik dan menjelaskan inti dari tiap bab atau bagian buku. Ciri-ciri ringkas yang baik adalah hanya berisi intisari dari tiap bab dan tidak membuat penjelasan-penjelasan tidak penting serta tidak mengulang-ulang ide pendapat yang sama. Jadi setelah kalian baca, kemudian kalian ringkaslah itu buku yang kalian baca tadi agar kalian dapat meresapi dan memahami isi dari buku tersebut. Kemudian R yang ketiga adalah review. Review di sini adalah meninjau ulang. Ya, setelah kalian baca, kalian ringkas, lalu kalian tinjau ulang kembali apa yang kalian ringkas tadi. Ya, dengan cara membuat identitas buku ya. Seperti contohnya yang ada di halaman 121. Itu contohnya ya. Contoh review ya. Contoh meninjau ulang buku yang telah kamu baca. Menyusun peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar atau bagan yang memaparkan hubungan yang bermakna antara konsep atau dengan konsep yang lain dari suatu buku, materi, atau pokok bahasan tertentu. Ya, jadi dia seperti bagan. Dengan adanya peta konsep, kamu akan mudah untuk membuat ringkasan suatu buku. Nah, ini contoh dari peta konsep ya. Yang judul bukunya Remaja Membangun Kepribadian. Ini peta konsepnya. Jadi bisa seperti ini dibuat peta konsep. Jadi ini namanya bagan ya. Lanjut. Menelaah isi buku non-fiksi. Ya, apakah Anda punya buku non-fiksi? Contoh buku non-fiksi itu bisa seperti memelihara ikan lele, seperti itu. Atau membangun, contoh remaja membangun kepribadian, yaitu contoh non-fiksi. Kalau dongeng, kemudian novel, cerpen, biasanya itu adalah buku fiksi. Jadi kalau kalian punya novel Harry Potter, novel Laskar Pelangi, atau novel-novel yang lainnya, itu adalah contoh buku fiksi. Jadi kalau perintahnya membaca buku non-fiksi, janganlah dibaca buku fiksi ya Ananda. Nah, apa saja aspek-aspek yang dapat ditelah pada buku non-fiksi? Yaitu yang pertama, kesesuaian judul dengan isi buku. Yang kedua, kebenaran informasi atau penjelasan. Yang ketiga, kelengkapan isi buku.
Jadi kelengkapan isi buku itu terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pusaka, dan glosarium. Yang keempat, keterkaitan antara bab dalam buku. Jadi saling keterkaitan ya, bab yang satu dengan bab selanjutnya. Jadi saling menjelaskan. Setelah Ananda meringkas, ya, mengetahui identitas buku, kemudian meringkas, selanjutnya Ananda diperbolehkan untuk menanggapi isi buku. Ya, saat membaca buku, dalam hal ini buku non-fiksi, kalian harus memahami, menghayati isi buku. Setelah itu akan tumbuh apresiasi kalian terhadap buku non-fiksi yang kalian baca. Apresiasi berwujud rasa kagum, takjub, terkesan terhadap semua aspek yang kalian baca tadi. Apresiasi terhadap buku dapat dilanjutkan dengan memberi komentar atau tanggapan terkait kelebihan dan kekurangan buku. Tanggapan harus disampaikan dengan memperhatikan etika sopan santun. Jadi, ketika kalian sudah membaca, kalian boleh mengapresiasi buku tersebut dengan komentar tentang buku tersebut ya, isi buku tersebut, bisa kelebihan dan kekurangan buku. Jadi dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku, sampailah dengan bahasa yang sopan santun. Ya. Dan di awal tadi ya yang Ustazah sampaikan, tujuan dari pembelajaran ini adalah Anda mengetahui buku fiksi, arti buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian dengan mengetahui buku fiksi dan non-fiksi, Ananda semakin gemar untuk membaca. Ingat ya, buku adalah jembatan dunia. Buku adalah jendela dunia, sangat jelas. Jadi dengan membaca, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini tanpa harus kita pergi ke negaranya, ya kan? Seperti di negara India memiliki keajaiban dunia Taj Mahal. Di Indonesia memiliki keajaiban dunia Borobudur. Nah, kemudian di negara lainnya seperti Menara Pisa, ya kan, Menara Miring Pisa, kemudian ada di negara lain ya, kejadian-kejadian. Dengan membaca buku, kita dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia tanpa harus pergi ke negara tersebut. Nah, kita tadi sudah bahas tentang menelaah buku ya. Yang pertama dengan memilih buku, kemudian kita baca buku tersebut, kemudian kita rangkum atau kita meringkas buku tersebut menjadi sedikit, kemudian kita boleh mengapresiasi buku tersebut dengan komentar kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya adalah tugas. Tugas Ananda adalah bacalah sebuah buku non-fiksi dan kerjakan lembar kerja pada halaman 125. Ya, pada halaman 125 itu adalah menuliskan identitas buku yang Ananda baca tadi, kemudian ringkas buku tersebut, lalu berilah komentar kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Untuk peta konsepnya, silakan ditulis juga bagaimana peta konsepnya ya, berdasarkan buku yang Ananda baca. Jadi ingat ya, buku non-fiksi dan buku fiksi itu berbeda. Buku non-fiksi itu berdasarkan realita kehidupan nyata. Sedangkan buku fiksi adalah contohnya seperti cerpen, novel, dongeng yang isinya berupa khayalan sang penulis. Ya, bila Anda tidak punya buku non-fiksi, silakan Anda pinjam buku di perpustakaan. Kita punya buku Ananda punya buku non-fiksi, bisa dipinjam dengan teman ya, atau di perpustakaan daerah. Ya, dalil Al-Quran tentang buku non-fiksi ya, yaitu Quran Surah Al-Alaq 1-5. Kemudian terima kasih kepada Anda semua sudah melihat video pembelajaran ini. Ustazah mohon maaf ya atas segala kekurangan dan Ustazah mohon ampun kepada Allah. Ustazah mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dalam penyampaian dalam video ini. Ustazah ucapkan terima kasih.
Dan Ustazah tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dan Ustazah mintakan untuk selesaikan dan kerjakan ya tugas yang video pertama, yaitu membaca buku fiksi ya. Dan untuk video pembelajaran kedua ini tugasnya adalah membaca buku non-fiksi. Ustazah ingatkan kembali untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Ustazah berikan. Karena Ustazah lihat masih beberapa saja yang mengerjakannya. Ya, terima kasih ya kepada Ananda sudah melihat video ini. Ustazah tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.